Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kandam nanam hari ini, nggak nanamnya secara organik. Ini air cucian beras biasa dari dapur setiap hari. Biasanya kita gunakan untuk nyiram proses pembuatan kompos. Jadi tumpukan bahan kompos itu kita siramkan ini. Terus ada yang tanya, gimana kalau tidak siramkan ke tanah langsung? Ya ke tanah, ke tanaman langsung. Oke siap, tidak masalah. Ini air cucian beras, belum kita tambahkan air maksudnya tambah biar banyak gitu ya. Jadi murni air cucian beras ya, air juga kita siramkan langsung. Jadi kalau ini aman untuk nyiram tanaman, itu aman, siram kemudian semprot boleh, aman. Kalau mau diproses fermentasi juga bisa, tinggal tambahkan gula merah, dicairkan di sini langsung. Gula merahnya seberapa ya, sedikit aja lah, mungkin kalau ini paling beberapa liter ya, satu ruas jari, satu jempol saja gula merahnya gitu. Itu fungsinya nanti untuk memberikan, menjadi sumber makanan bagi mikroba. Ini nanti ada di sini, kalau di air cucian beras kayaknya ada lactobacillus dan lain-lain lah, banyak difermentasi. Nah, kalau nggak mau ribet difermentasi dan lain-lain, mending langsung digunakan saja seperti ini misalnya. Aman. Pokoknya kalau kandungan aslinya apa kita tidak tahu karena kita tidak uji lab. Kemudian manfaatnya untuk apa? Yang jelas pertama manfaatnya adalah untuk menyiram tanaman biar tanaman nggak kekeringan. Ini cabai ya, kita siramkan langsung ke pohonnya, murni ini loh. Itu seperti itu ya, untuk nyiram biar nggak kekeringan. Kalau manfaat dan kandungannya ya kita tidak bisa mengatakan, kita cuma bisa membaca literatur bahwa katanya ada lactobacillus dan lain-lain yang bagus untuk tanaman. Yang jelas itu tadi, untuk nyiram tanaman biar nggak kekeringan. Dan berharap ada kandungannya yang nanti akan bisa membantu menyuburkan tanah sehingga tanaman kita akan jadi subur. Ya udah, cuma sedikit kayak gini, ya udah siram aja. Nah, mudah. Jadi kalau langsung digunakan seperti ini nggak repot ya. Zaman sekarang udah nggak usah repot-repot kalau menurut saya sih. Ya kalau mau teman-teman ada waktu, terus sempet ada wadahnya, ada tempatnya, silahkan diproses. Karena biasanya yang diproses itu nanti manfaatnya akan menambah. Sesuatu yang diproses biasanya manfaat atau kandungannya akan bertambah. Nah, tapi kita sekarang pokoknya prinsip berkebunnya kita sekarang mengcopy apa yang terjadi di alam. Bahan organik kita langsung masuk ke tanah atau ditumpuk di pojokan di mana, atau ditempatkan di suatu tempat, kemudian disiram, biarkan nanti jadi kompos. Kemudian ketika bahan organik yang dari air ya tadi bisa disiramkan ke kompos, ke bahan pembuatan kompos maksudnya, bisa disiramkan langsung ke tanah, ke sekitar tanaman. Itu seperti itu. Jadi sudah, kita pokoknya sekarang cari yang gampang-gampang saja. Wong yang gampang aja kadang-kadang teman-teman males ya, repot, mungkin nggak sempat, apalagi kalau kita bikin rumit, tambah males, tambah nggak mau berkebun. Padahal sekarang sebaiknya kita itu setiap rumah tangga itu berkebun. Kenapa? Sudah diprediksi bahwa tahun 2000 berapa ya, 30 atau 2040 atau 2045 katanya akan terjadi krisis pangan. Ngeri kan, krisis pangan. Indikatornya sebenarnya sudah jelas kenapa nanti bisa terjadi krisis pangan. Ya karena pertumbuhan manusia itu setiap hari itu bertambah. Manusia itu setiap hari bertambah, otomatis membutuhkan makanan, otomatis membutuhkan sumber makanan baru. Sementara sumber makanannya, tempat untuk menghasilkan makanannya itu setiap hari berkurang. Apa sih? Sawah. Sawah itu setiap hari berkurang karena di sawah itu dirubah fungsinya menjadi bangunan. Kemudian hutan ya, jadi sumber makanan yang bukan berasal dari padi misalnya, dari hutan misalnya buah-buahan dan lain-lain juga berkurang, setiap hari berkurang. Jadi berbanding terbalik, yang membutuhkan makanan bertambah, makanannya berkurang. Nah, bagaimana nggak terjadi krisis? Nah, paling tidak untuk menunda datangnya krisis, kita mulai saat ini berusaha untuk berusaha menanam apa yang kita butuhkan. Kalau memang kita kan setiap hari manusia butuh, di Indonesia ya, butuh beras, tapi kan kita nggak punya sawah, ya udah nggak apa-apa, nggak usah nanam
padi, tapi nanam yang lain, mungkin bisa singkong, bisa ubi, kemudian sayuran dan buah. Jadi ketika kita membutuhkan beras, kita punya singkong atau ubi kan kita bisa jual untuk ditukar dengan beras. Kalaupun toh nggak ada beras nanti langka, misalnya karena sawahnya udah habis, nggak ada beras, kita bisa makan singkong, bisa makan ubi. Seperti itu. Manusia bisa hidup kok walaupun tanpa beras. Maksudnya cuma kebiasaan orang Indonesia aja kayak yang sudah makanan pokoknya beras. Jadi ya seolah-olah kalau belum makan nasi kayaknya nggak kenyang gitu ya. Tapi nanti kalau udah terbiasa, insya Allah bisa kok. Ya seperti itulah, yang penting kita mulai menanam apa saja, terutama sumber atau bahan makanan, sayuran, buah, kemudian tanaman apa namanya empon-pon, itu bisa untuk obat-obatan dan bumbu, jahe, kunyit, serai. Kemudian tanaman apa namanya tanaman umbi ya, singkong, ubi, banyak lah. Nanti itu menjadi sumber karbohidrat, sumber makanan bagi kita. Demikian. Yang penting kita menanam, kemudian manfaatkan apa yang ada di sekitar kita, bahan organik baik dari dapur, dari lingkungan. Kalau memang kita setiap hari ke pasar, kita bisa ngambil bahan organik dari pasar, semuanya kita manfaatkan. Insya Allah nanti suatu saat kita sudah memiliki kebun yang bagus dengan memasukkan berbagai macam bahan organik. Demikian. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini biasanya air cucian beras kita siramkan di sini atau masuk ke sini. Kalau memang lagi fermentasi setiap hari air cucian beras dimasukkan juga nggak apa-apa. Masukkan air cucian beras, masukkan gula merah, dicairkan ya di air cucian beras itu. 1 jempol, udah diaduk. Itu seperti itu, atau bisa untuk nyiram tanaman langsung. Nah, jadi pokoknya kalau berkebun organik itu nggak ada yang dibuang, semuanya dimanfaatkan. Ini rumputnya kemarin udah dibersihkan, bersih. Ya udah disampaikan kemarin bahwa rumput adalah rambutnya bumi. Jadi walaupun mau dicukur gundul kayak apa ya tumbuh lagi, nggak apa-apa. Nanti kita cukur lagi, kita bikin kompos lagi, tumbuh lagi, cukur lagi, bikin kompos lagi, seperti itu terus. Jadi daur ulang namanya, dari alam kembali ke alam, dari tanah kembali ke tanah. Ini kangkungnya kurang air, 2 minggu nggak hujan, sudah 2 minggu nggak hujan, ini harus disiram. Harusnya ini bentar lagi dipanen ini, tapi sayangnya nggak hujan. Ya nggak apa-apa lah.